Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan flow map dari proses bisnis yang berjalan dan juga proses bisnis yang diusulkan atau diujukan untuk sistem mitra Morfit. Sebelumnya, perkenalkan saya Aryaman Kurtubi sebagai ketua dari kelompok 5. Selanjutnya ada Sally Rizky Aprilia, lalu ada Alfi Putri Mahmuda, dan juga ada Marsal Cahaya Didingrat. Langsung saja untuk flow map. Proses bisnis yang berjalan akan dijelaskan oleh Alfi. Oke, jadi ada kunjungan lantai 1, ruang BIM. Ada 3 entitas, yaitu pelanggan, kasir, dan sistem pos. Nah, pelanggan awalnya mendatangi kasir, lalu pelanggan ini member atau tidak. Jika si pelanggan member, maka sistem pos akan mengecek keanggotaan. Nah, jika keanggotaan ini masih aktif, maka akan langsung lanjut ke presensi kunjungan, lalu masuk ke data kunjungan member. Nah, jika si membernya tidak aktif, maka langsung melakukan transaksi dengan pelanggan. Kalau si pelanggannya bukan member, maka lanjut si kasir akan bertanya ingin mendaftar member atau tidak. Jika pelanggan menjawab ya, maka si kasir akan meminta data diri pelanggan, nama lengkap, nomor HP, dan lain-lain. Lalu, apakah si pelanggan ingin menggunakan jasa PT atau tidak? Jika ya, maka kasir akan memberikan informasi PT kepada pelanggan, lalu melakukan pembayaran. Nah, nanti si kasir menerima pembayaran dan memberikan bukti pembayaran kepada pelanggan. Lalu jika si pelanggan tidak menggunakan member, tidak akan membuat member, maka lanjut ke memberikan informasi diri dan masuk ke data kunjungan. Jika si pelanggan ingin menggunakan jasa PT, maka akan diberikan informasi PT, lalu melakukan pembayaran, dan kasir menerima pembayaran, lalu si pelanggan menerima bukti pembayaran. Jika tidak menggunakan PT, maka langsung melakukan pembayaran dan masuk ke data transaksi, lalu selesai. Ya, untuk selanjutnya dijelaskan oleh Sally. Kemudian ada sewa lantai 2 atau sewa kelas, yaitu ada 2 entitas, pelanggan dan kasir. Nah, si pelanggan itu mendatangi kasir, lalu memberitahu ingin menyewa kelas, memberitahu jadwal kelas akan dipakai. Kemudian si kasirnya itu mengecek jadwal. Jika jadwalnya tidak kosong, maka si kasir akan mengecek kembali jadwal. Dan jika jadwalnya kosong, si pelanggan akan membayar sewa kelas, lalu si kasir menerima pembayaran, dan si pelanggannya itu menerima bukti pembayaran. Jika kelasnya terlaksana, maka akan selesai. Jika kelasnya tidak terlaksana atau ada yang memakai, ada yang sewa, maka si uang sewanya itu dikembalikan. Kemudian ada rekap bulanan, yaitu ada 3 entitas, kasir, sistem POS, dan manajer. Nah, si kasirnya itu merekap transaksi bulanan, lalu ada database dari sistem POS. Si kasir
mengirimkan laporan transaksi bulanan. Lalu si manajer itu menerima laporan dan memvalidasi laporan dengan uang masuk. Jika si laporan transaksinya itu sesuai, maka selesai, dan jika tidak sesuai, maka si kasir akan merekap transaksi bulanan kembali. Untuk selanjutnya proses yang akan diajukan. Tuh, yang proses diajukan dijelaskan oleh Marsal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis yang diajukan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam dikarenakan kamera HP saya rusak gitu. Nah, jadi di flow map bisnis yang diusulkan itu pertama itu ada sewa kelas. Nah, sewa kelas ini ada 3 entitas. Yang pertama pelanggan, sistem, dan kasir. Nah, di sewa kelas ini mulai dari pelanggan. Pelanggan itu login atau registrasi ke dalam sistem. Lalu sistem menampilkan menu. Terus pelanggan memilih sewa kelas. Jika sudah memilih sewa kelas, pelanggan memilih waktu sewa. Nah, langsung ke sistem itu mendeteksi apakah jadwalnya kosong atau tidak. Jika jadwalnya tidak kosong atau terisi oleh jadwal lain, si pelanggan akan kembali memilih waktu sewa. Jika jadwalnya kosong, maka sistem akan melanjutkan ke informasi pembayaran. Nah, lalu si pelanggan itu melakukan pembayaran. Di pembayaran ini juga bisa ada 2 decision, yaitu bisa transfer atau bisa tunai. Jika tunai, si pelanggan mengasihkan uangnya kepada kasir, lalu kasir menerima uang cash itu lalu mencetak bukti pembayaran. Nah, bukti pembayarannya ini dikirim ke si pelanggan lagi lalu selesai. Jika metode pembayarannya itu melalui transfer, maka si sistem itu akan menampilkan kayak QR code pembayaran gitu. Lalu jika sudah dibayar, maka si sistem akan mengirimkan bukti pembayaran. Lalu bukti pembayaran itu dikirimkan ke pelanggan lalu selesai. Lanjut, yang kedua itu ada proses bisnis yang diusulkan di gym. Di sini juga terdapat 3 entitas sama seperti tadi. Ada pelanggan, sistem, dan kasir. Pertama-tama di sini mulai dari pelanggan. Pelanggan itu harus login atau registrasi dulu ke dalam sistem. Lalu sistem akan menampilkan menu. Lalu itu pelanggan memilih menu gym. Nah, jika sesudah memilih menu gym, sistem akan memberi pilihan mendaftar member atau tidak. Jika mendaftarkan ke member, maka si sistem akan menampilkan list paket membership seperti membership 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Nah, jika sudah memilih paket membership, lalu akan memilih list PT gitu atau personal trainer. Jika sudah memilih PT yang diinginkan, maka si sistem akan menampilkan informasi PT-nya tersebut. Nah, jika sudah memilih PT dan membaca informasi PT tersebut, maka sistem akan menampilkan informasi pembayaran. Lalu si pelanggan akan menerima informasi pembayaran itu, dan di sini bisa menggunakan 2 metode lagi gitu, yaitu tunai dan transfer. Jika tunai sama seperti tadi, si pelanggan akan memberikan uangnya kepada kasir, lalu kasir menerima pembayaran, terus mencetak bukti pembayaran itu, lalu bukti pembayaran itu diterima ke si pelanggan, selesai. Nah, jika pembayarannya itu melalui transfer, maka si sistem akan memunculkan seperti QR code pembayaran. Lalu jika sudah dibayar, sistem itu akan mengirimkan bukti pembayarannya itu ke pelanggan, selesai. Nah, jika si pelanggan ini memilih tidak mendaftar gym, itu langsung ke pemilihan PT. Nah, jika
si pelanggan ini memilih PT tersebut, maka sama seperti tadi sistem akan menampilkan informasi PT lalu ke info pembayaran, dan pembayarannya juga bisa cash dan tunai. Nah, jika si pelanggan ini tidak mau menggunakan PT, itu langsung ke informasi pembayaran. Lalu dari pembayaran itu bisa transfer dan tunai seperti tadi. Jika tunai, uangnya akan diserahkan kepada kasir dan kasir menerima pembayaran lalu mencetak bukti pembayaran. Jika transfer, maka sistem akan mengirimkan QR code pembayaran lalu mengirimkan bukti pembayaran itu ke pelanggan lagi. Selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari. Oke, untuk selanjutnya yang tadi dijelaskan oleh Marshall adalah proses antara pelanggan langsung dengan sistem. Misalkan dia menggunakan HP, mengakses menggunakan HP atau komputer. Nah, selanjutnya untuk proses yang berada di kasir atau berada di lokasi. Untuk proses ini sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Mulai dari pelanggan mendatangi kasir, lalu pelanggan tersebut member atau bukan. Kalau misalkan dia member, akan dicek keanggotaannya. Kalau misalkan masih, dia masuk ke proses kunjungan dan masuk ke data kunjungan member. Terus kalau misalkan tidak, berarti dilanjutkan transaksinya dengan pelanggan. Nah, kalau misalkan pelanggan ini bukan member, maka kasir akan bertanya apakah mau mendaftar member atau tidak. Kalau misalkan mau, berarti dia nanti memberikan informasi atau data dirinya, nama, alamat email, nomor HP atau yang lainnya. Lalu nanti masuk ke data member. Nah, nanti kalau misalkan lalu akan menggunakan jasa PT atau enggak. Kalau misalkan dia, nanti akan diberikan informasi informasi PT akan diberikan informasi akun. Nah, di sini akan diberikan informasi akun member yang berisi PT dan juga data membernya. Lalu setelah itu melakukan pembayaran, kasir menerima pembayaran, lalu kasir memberikan bukti pembayaran, dan ini masuk ke data transaksi. Nah, selanjutnya kalau misalkan member tidak ingin melakukan mendaftar sebagai member, pelanggan tidak ingin mendaftar sebagai member, nanti langsung ke kunjungan, yaitu pelanggan memberikan informasi diri untuk inputannya, lalu data menggunakan PT atau enggak. Kalau misalkan menggunakan PT, berarti akan diberikan informasi PT. Kalau misalkan tidak, dia akan langsung melanjutkan ke pembayaran. Nanti diberikan bukti pembayaran oleh kasir dan masuk ke data transaksi juga. Selesai untuk proses yang di gym. Nah, selanjutnya untuk rekap bulanan. Rekap bulanan yang tadinya menggunakan kasir, sekarang tidak menggunakan kasir. Pertama, dari manajer, dia merekap dari sistem, dari data transaksi bulanan, terus menjadi laporan transaksi bulanan. Nanti untuk laporan ini bisa masuk ke dalam arsip dari sistem. Nah, di sini juga ada manajer juga dapat melihat presensi kasir untuk mengevaluasi kasir jika ada keterlambatan atau tidak hadir atau telat atau bagaimana gitu, untuk jadikan evaluasi pada karyawannya. Seperti itu. Selesai. Oke, untuk presensi dari kelompok 5 cukup sekian. Terima kasih.
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.